menuju takwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis, kullu amali bani adama lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi. Amma ba'd. Saudara-saudariku muslim-muslimah yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah SWT, Kultum Iftar di sore hari ini, hikmah di balik penyandaran puasa kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amali bani adama lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amalan anak Adam adalah miliknya, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa ini adalah milikku dan aku yang akan membalasnya. Nah, di sini kunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis qudsi ini Allah menegaskan bahwa semua amal ibadah yang dilakukan seorang hamba adalah untuk dirinya sendiri kecuali puasa. Allah menganggap bahwa puasa yang dilakukan seorang hamba adalah untuknya. Dan ia yang akan memberikan balasan pahala kepada setiap hamba yang melakukannya. Mengapa Allah menyandarkan ibadah puasa ini kepada dirinya? Karena puasa adalah ibadah yang tidak mungkin tersusupi niat riya. Allah menyandarkan ibadah puasa kepada zatnya karena puasa adalah ibadah yang tidak tersusupi niat riya. Berbeda dengan ibadah lain yang memungkinkan tersusupi niat riya. Al-Qurtubi berkata, amal ibadah anak-anak Adam memungkinkan untuk disusupi riya. Oleh karena itu, amal ibadah ini disandarkan kepada mereka. Berbeda dengan puasa, tidak ada seorang pun yang mengetahui ketika puasa itu dilakukan kecuali Allah. Secara lahiriah, kondisi seorang yang menahan diri dari makan karena kenyang sama seperti kondisi orang yang menahan diri dari makan karena niat mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu Allah menyandarkan puasa ini kepada dirinya. Diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Benar hadis riwayat Baihaqi, asyamu la riya afihi qala Allah ta'ala wali wa ana ajzi bihi yada'u ta'amahu wa sarabahu min ajli. Puasa tidak ada riya di dalamnya. Allah berfirman, puasa adalah untukku dan aku akan membalasnya. Ia meninggalkan makan dan minumnya demi aku. Mengenai maksud tidak tersusupi riya, Ibnu Hajar berkata, sesungguhnya puasa tidak mungkin tersusupi riya dengan mengerjakannya, tetapi mungkin tersusupi riya dengan mengatakannya. Seperti seorang yang berpuasa lalu ia memberitahukan kepada orang lain bahwa ia berpuasa, di mana niat riya itu bisa masuk melalui celah ini. Jadi maksudnya niat riya ke dalam ibadah puasa itu hanya terdapat pada sisi pemberitahuan, bukan pada hakikat amal yang dilakukan. Berbeda dengan ibadah lain yang memungkinkan tersusupi riya dengan sekedar melakukannya. Kemudian puasa adalah ibadah yang paling dicintai Allah. Ibnu Hajar berkata, firman Allah, puasa itu untukku, menunjukkan arti bahwa puasa adalah ibadah yang paling dicintai Allah dan paling diutamakannya. Ibnu Abdil berkata, cukuplah firman Allah, puasa itu untukku sebagai bukti bahwa ibadah ini memiliki keutamaan di atas ibadah-ibadah lainnya.
Abu Umamah telah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda kepadanya, alaika bisaumi fa innahu la misla lahu. Hendaknya kamu konsisten dengan ibadah puasa karena ia tidak ada tandingannya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Kemudian puasa lebih dekat kepada sifat Allah daripada sifat manusia. Puasa disandarkan kepada Allah karena ibadah ini lebih dekat kepada sifat Allah daripada kepada sifat manusia. Ibnu Hajar berkata, tidak membutuhkan makanan dan pemenuhan syahwat lainnya, termasuk sifat-sifat Allah, Tuhan yang Maha Agung. Ketika seorang hamba mendekatkan diri kepadanya dengan ibadah puasa yang sesuai dengan sifat-sifatnya, maka ia menyandarkan ibadah itu kepada dirinya. Al-Qurtubi berkata, maknanya adalah bahwa semua amal hamba-hamba Allah itu sesuai dengan kondisi mereka. Kecuali puasa, ia lebih sesuai dengan salah satu sifat dari sifat-sifat Allah yang maha benar. Seakan-akan ia berfirman, sesungguhnya seorang yang berpuasa, ia sedang mendekatkan diri kepadaku dengan suatu perkara yang berkaitan erat dengan salah satu sifat dari sifat-sifatku. Kemudian puasa lebih dekat kepada sifat-sifat malaikat. Puasa disandarkan kepada Allah karena puasa lebih dekat kepada sifat-sifat malaikat yang merupakan makhluk terdekat kepada Allah. Karenanya Allah menyandarkan puasa itu kepada dirinya. Ibnu Hajar berkata tidak membutuhkan makanan dan pemenuhan syahwat lainnya termasuk sifat malaikat. Mereka adalah makhluk yang paling dekat kepada Allah sehingga Allah menyandarkan puasa ini kepada dirinya. Kemudian puasa itu murni untuk Allah dan seorang hamba tidak memiliki bagian sedikit pun. Ibnu Hajar berkata bahwa puasa itu murni untuk Allah di mana seseorang hamba tidak memiliki sedikit pun. Al-Khattabi berkata, perkataan ini dinukil dari Iyad dan ulama lainnya, sedang yang dimaksud dengan bagian adalah pujian yang diperolehnya karena ibadah yang dilakukannya. Ibnu Lauzi berkata, maknanya nafsu seorang yang berpuasa tidak memiliki sedikit pun. Berbeda dengan ibadah lain, di mana seseorang masih mendapatkan bagian dengan memperoleh pujian atas ibadah yang dilakukannya. Bahwa semua ibadah akan digunakan untuk menebus kezaliman yang dilakukan seorang hamba kepada orang lain, kecuali puasa. Saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah SWT, kemudian ini hadis riwayat Ahmad, kulul amali kafaratun illa sauma as-saumu li wa ana ajzi bihi. Semua amal akan dijadikan sebagai penebus dosa kecuali puasa. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Hadis riwayat Ahmad. Semoga puasa kita diterima oleh Allah SWT. Dinone Selasa tanggal 1 mumpung sasi poso, ayo podo ngaji. Semoga puasa kita diterima oleh Allah dan kita menjadi hamba Allah yang takwa. Amin ya rabbal alamin. Sekian, mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.